terlambat nih. Halo adik-adik yang di rumah. Kita lagi nungguin Kak Devina nih, terlambat dia. Nah, buat adik-adik yang sudah join, silahkan absen dulu ya. Ketik nama, kelas, dan asal sekolah minggunya. Sabtu ceria, Minggu pagi, atau Minggu sore. Aduh, terlambat Kak Devina nih, Kak kemana Sinta, sih? Kak Sinta. Ini Maaf dia. Kak, aku terlambat. Minta maaf juga sama adik-adik. Maaf Kak. ya adik-adik, kakak terlambat. Kemana Kak Devina? Tadi nonton film Kak, jadi lupa. Ya, itulah adik-adik suka kelupaan. Kalau sudah nonton film, main game, jadi lupa waktu, bahkan lupa beribadah, lupa baca firman. Bahkan ada loh adik-adik yang suka terlambat ke sekolah, Kak. Wah, itu gawat itu Kak. Iya, padahal kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, Kak Devina, termasuk waktu. Oh gitu ya Kak. Iya. Berarti besok lagi kita mau belajar yang namanya memanage waktu dengan baik ya Kak. Iya, betul Kak Devina. Nah, yuk adik-adik sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bersiap kebaikan-Mu, bersiap kemurahan-Mu, bersiap kami Tuhan. Dan sebentar jika kami mau mulai ibadah pada siang hari ini Tuhan, Kau sertai ibadah hari ini Tuhan, biarkan Roh Kudus Engkau yang hadir buat ibadah siang hari ini, dimanapun adik-adik berada Tuhan, Kau Roh Kudus Engkau yang penuhi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar jika kami memuji Engkau Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apa kabar nih adik-adik? Selamat pandemi di rumah, masih sehat dan sukacita selalu ya. Kita mau sapa adik-adik ya Kak. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Amin. Lebih semangat lagi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Semangat
memuji Tuhannya ya. Yuk, angkat tangannya, kita tepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu
Adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Nah, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat semua kebaikannya, buat hidup kita. Apapun yang sudah kita terima saat ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kita katakan dengan sungguh-sungguh ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Katakan lagi, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku Tuhan. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan lagi, hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu
Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Lagu ini jadi doa buat kami Tuhan yang kami naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami jadi alat-Mu Tuhan. Tuhan, kami gak punya harta yang berarti yang bisa kami persembahkan Tuhan kepadamu. Tapi pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, siang hari ini Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu diubahkan Tuhan siang hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, apa yang Kau bicarakan Tuhan siang hari ini Tuhan, masuk dalam tanah hati kami yang subur Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya Tuhan, apa yang jadi perkataan-Mu Tuhan, jadi rema buat kehidupan kami. Dan semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Aku salah, aku selalu cuek sama orang lain. Aku harus berubah. Tapi gimana ya? Ya udahlah. Aku harus pulang dulu. Kasih nama kepikiran tentang aku. Ya udah. Apa ini? Wow, ada uang 50.000. Aku simpan atau aku buat beli minum ya? Ya udahlah, buat beli minum aja. Kan sedikit aja memang nggak apa-apa. Tapi kalau mama menggunakan ini buat sesuatu yang penting gimana ya? Ya udahlah, aku jadi anak baik aja. Aku akan tahan hausku pun nanti aja. Untung rumah nggak jauh lagi. Semangat Sam! Ma, Sam pulang, Ma. Sam, kamu udah pulang, Nak. Mama bingung, Mama khawatir. Bingung harus nyari kamu kemana. Maafin Sam ya, Ma. Tadi Sam keluar tanpa bilang-bilang. Ya, nggak apa-apa. Yang paling penting, kamu udah pulang. Dan kamu nggak apa-apa. Sekarang yuk kita makan yuk. Ya nih, Ma. Sam tadi perutnya lapar sama haus. Ntar. Apa? Ini ada uang yang tadi Sam ambil tanpa bilang-bilang. Maaf ya, Ma. Ya, nggak apa-apa. Mama senang kamu bisa jujur sama Mama. Dan kamu nggak pakai uang ini. Ya, Ma. Sam tadi haus tapi Sam tahan. Sam takut kalau Mama menggunakannya buat sesuatu yang penting. Ya udah, Mama bangga sama kamu. Ya udah, gini. Ini uangnya buat kamu saja ya. Wah, beneran, Ma? Bener. Tapi Mama percaya kalau kamu bisa mengelola uang ini dengan baik ya. Wah, beneran, Ma? Iya bener. Makasih ya, Ma. Perut Sam lapar nih. Sam? Kamu makan dulu ya. Iya, Ma. Kamu belum makan kan tadi? Makan yang banyak ya. Ya, Ma. Tapi Sam nggak apa kan ambil banyak. Oh nggak apa-apa. Kakak sama adik udah makan? Udah makan semua. Oke, Ma. Tapi Mama udah makan belum? Mama udah makan juga, udah makan semua. Oke. Pasti masakan Mama enak banget. Iya dong. Pakai ayamnya ngambil sendiri. Yang banyak ya. Iya. Doa dulu, berdoa dulu. Amin. Selamat makan, Ma. Ya. Saya udah selesai ya, Ma. Saya cuci piring dulu. Oh iya, Mama juga mau beres-beres ini dulu. Itu HP-mu ada di atas lemari ya, ambil aja. Tapi jangan kebanyakan main game ya. Ya, Ma. Yes, akhirnya aku bisa main HP lagi. Aku game dulu tapi aku harus pamit dulu.
Udah seger nih. Main game Wah, banyak banget nih yang ngajak mabar. Aku main game dulu Tapi kan PR sama orang aku kan besok kan bahaya banget. Baca dulu main game bisa nanti. Sam, kamu lagi ngapain? Lagi belajar mah. Oh, jangan lupa makan ya, biar tambah energi buat bikin tugas. Iya mah. Ya udah. Sam, udah selesai belum? Belum mah. Udah tambah malam loh. Makan dulu, ini semua udah makan. Oke mah. Ya. Ma, saya udah selesai ya ma. Saya mau cuci piring dulu. Maaf ya mama, saya juga cuci. Makasih ya Sam, udah bantuin mama cuci piring. Iya ma, ini emang tanggung jawab Sam kok. Pinter kamu nak. Siap ma. Oke. Oke. Oke, selesai. Ada dulu kok ada 50.000 ya? Oh iya, ini uang dari mama. Enaknya buat apa ya? Oke, tulis dulu. 50.000. Oh iya, kata guru sekolah minggu 10% untuk Tuhan. Berarti 5.000. Oke, apalagi ya? 20.000 buat pulsa. Kemarin aku udah habiskan pulsaku buat game. Minta mama pasti gak enak. Sisanya buat traktir Ken dan Jojo Karena kan kemarin mereka udah bantu aku buat nyari tasku. Dan Jojo. Sisanya aku tabung Oke. Yes. Main HP ngantuk banget. Udahlah mainnya, tidur dulu aja. Kalau kebanyakan main nanti begadang, malah jadi kurang fokus kalau di sekolah. Berdoa dulu Amin. Shalom,
selamat siang adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Yuli di sini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa ya, diberkati Tuhan. Dan pastinya harus sukacita selalu. Nah, siang hari ini Kak Yuli mau ajak adik-adik belajar firman Tuhan. Tentang apa firmannya? Nah, tentang yang namanya tanggung jawab. Apa itu Kak Yuli tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah kesadaran diri kita untuk melakukan hal yang baik. Nah, pertanyaannya Kak Yuli buat adik-adik, sudahkah adik-adik bertanggung jawab? Kak Yuli harap adik-adik semua bilangnya, sudah Kak, gitu ya. Nah, tapi bertanggung jawab itu bertanggung jawab dengan apa saja Kak? Banyak hal ya adik-adik ya. Di minggu-minggu yang lalu, kakak-kakak sudah mengajarkan tentang tanggung jawab. Tanggung jawabnya tentang apa saja? Tanggung jawab tentang talenta yang Tuhan berikan dalam hidup adik-adik. Kemudian ada tanggung jawab tentang anggota tubuh. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan juga ingin adik-adik bertanggung jawab dengan yang lain. Apa itu? Apa itu Kak Yuli? Nah, Kak Yuli siang hari ini mau mengajarkan tentang tanggung jawab dengan uang dan waktu. Wow, uang dan waktu. Nah, Kak Yuli mau bahas kita yang waktu terlebih dahulu. Nah, adik-adik, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, ya kan 1 bulan ada 30 hari. Satu minggu ada 7 hari. Dan 1 hari ada 24 jam. Setiap kita punya waktu yang sama adik-adik ya. 1 hari ada 24 jam. Nah, kira-kira nih adik-adik, dalam 1 hari atau dalam 24 jam itu adik-adik ngelakuin apa saja ya? Hah? Ayo coba, ada yang bilang makan Kak, oke makan. Belajar Kak, oke. Main Kak, boleh. Nge-game Kak, boleh sih tapi jangan banyak-banyak ya. Nah, Tuhan tuh ingin kita juga bertanggung jawab dengan waktu. Yuk, coba Kak Yuli mau aja kita buka Alkitab ya. Kita buka di Roma 14 ayat 12. Kak Yuli tunggu, yang belum ambil Alkitab, ayo cepat, kita mau baca Alkitab ya. Di Roma 14 ayat 12. Nanti Kak Yuli bacain, adik-adik di rumah juga baca ya. Kita sama-sama membaca, oke? Roma 14 ayat 12. Kita baca sama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi, Kak Yuli pelan-pelan ya. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Wow, adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan kita ini bertanggung jawab. Ya, kalau kita di sekolah, ada yang dapat tugas, dapat PR, atau karena online dapat ulangnya soalnya dikirim, ada yang ngerjain. Kalau kita bertanggung jawab, kita ngerjain, ya kan adik, sungguh-sungguh ngerjain. Kalau ulangan juga sama, kita ngerjain. Tapi adik-adik, kalau kita lagi ulangan, mungkin yang kita bertanggung jawabnya dengan guru kita, ya, dengan teachernya di sekolah, dengan missnya, dengan misternya di sekolah. Tapi adik-adik, kalau kita bertanggung jawab dengan diri kita, dengan waktu tadi yang Kak Yuli bahas, waktu Tuhan yang diberikan dalam hidup kita ini, nah itu kita bertanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Tuhan adik-adik, ya, kepada Tuhan. Ingat gak lagu pujian? Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, yes, maupun yang jahat, no. Sebab itu janganlah kamu berbuat jahat. Tuhan melihat. Itu ya adik-adik ya. Tuhan di surga itu melihat ke bawah. Anak-anakku ini ngelakuin apa aja. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik di sekolah. Adik-adik saat ini punya 2 tugas. Tugas yang pertama sebagai seorang siswa atau murid, ya kan? Di sekolah adik-adik jadi seorang siswa atau murid. Nah, ketika adik-adik jadi seorang siswa atau murid, adik-adik bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Belajar yang rajin, ya kan? Mengerjakan tugas, belajar tanggung jawab,
ya kan? Bangun tepat waktu, itu tanggung jawab seorang murid. Mengumpulkan tugas tidak terlambat, ulangan dikerjakan dengan baik. Itu tanggung jawab seorang murid. Tapi adik-adik juga harus belajar. Belajar mengembangkan talenta, ya kan? Contoh nih, Kak Yuli talentanya bernyanyi. Tuhan kasih Kak Yuli talenta penyanyi. Kak Yuli nggak mau belajar, nyanyi yang bener tuh gimana? Ya kan, ngomong bicara yang baik tuh bagaimana? Lama-lama talentanya Kak Yuli hilang adik-adik. Ya, jadi belajar menggunakan waktu kita untuk sebaik-baiknya. Belajar tentang pelajaran di sekolah, belajar mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Dan juga satu hal lagi adik-adik, belajar nih, firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah kan punya Alkitab. Adik-adik bisa pakai waktunya adik-adik dalam 1 kali 24 jam itu baca Alkitab. Kak, aku enggak bisa baca Alkitab lama-lama, Kak. Aku cuma bisanya 5 menit. Loh, enggak apa-apa. Yang penting adik-adik bertanggung jawab. Setiap hari 5 menit baca Alkitab. Tuhan melihat dan Tuhan akan menilai adik-adik sebagai anak yang bertanggung jawab. Good. Nah, yang berikutnya adik-adik ketika di rumah, tugasnya adik-adik sebagai apa? Anak, ya kan? Nah, anak. Sebagai anak, tugas kita adalah kita belajar menghormati orang tua. Jadi waktu yang Tuhan kasih buat adik-adik di rumah itu, ini kan lagi online ya adik-adik ya. Adik-adik nggak ke sekolah, sehari-hari di rumah, mau pergi-pergi juga nggak boleh lama-lama kan, karena masih pandemi corona. Nah, artinya ketika di rumah adik-adik ngapain ayo? Nah, kalau sebagai anak, adik-adik punya tanggung jawab. Membantu orang tua, bersihin rumah. Kak Yuli, aku nggak bisa ngepel, bisa nyapu, nggak apa-apa. Itu adik-adik tetap menggunakan waktu yang dengan baik, dengan bertanggung jawab membantu orang tua. Kak Yuli, aku bisanya ngerapin tempat tidur, belum bisa cuci piring. Nggak apa-apa adik-adik. Tuhan tetap melihat itu sebagai bentuk adik-adik bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan sudah kasih. Ya kan? Nah, jadi dalam sehari itu adik-adik tidak boleh lupa untuk terus lakukan hal yang baik. Nah, kalau adik-adik lupa, nah adik sudah diberikan sama kakak-kakaknya kan? Adik-adik punya timeline. Apa itu timeline? Catatan waktu. Nah, contoh nih, adik-adik bisa tulis, aku kok kemarin itu belum baca Alkitab ya Kak Yuli. Wah, besok aku harus baca Alkitab. Nah, itu bisa diingatkan di timeline ini. Atau adik-adik bisa bikin sehari-hari, pokoknya pagi aku mau baca Alkitab dulu. Nanti siangnya mau bantu orang tua. Malamnya aku mau mijetin mama, mijetin papa. Nah, itu juga sama. Bertanggung jawab dengan waktu. Supaya adik-adik punya waktu itu tidak digunakan dengan sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, demikian setiap orang di antara kita akan bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi, yuk adik-adik belajar bertanggung jawab ya dengan waktu. Oke? Nah, adik-adik itu bertanggung jawab tentang waktu. Sekarang kita mau bertanggung jawab tentang uang. Nah, loh Kak Yuli, kan aku belum bekerja, aku belum cari uang. Bagaimana aku bertanggung jawab dengan uang Kak Yuli? Nah, adik-adik terima uang jajan kan? Nah, sama loh adik-adik. Dulu waktu Kak Yuli, waktu masih kecil, waktu masih SD, Kak Yuli dikasih uang jajan sama mamanya Kak Yuli. Banyak enggak? Enggak adik-adik, sedikit. Tapi Kak Yuli belajar untuk menyisihkan uang yang Kak Yuli terima dari orang tuanya Kak Yuli untuk yang pertama ditabung, ya kan? Ditabung. Yang kedua ditabur, ya kan? Sama-sama, yang ini ditabung, yang ini ditabur. Ditabung itu buat apa Kak? Contohnya nih, kalau Kak Yuli kepengen beli sepeda baru mah, tapi kok katanya mama kok belum punya uang ya Kak ya. Nah, berarti adik-adik harus menabung. Siapa tahu tabungannya adik-adik bisa membantu. Ya kan? Yang tadinya mama harus keluar uang 500.000 buat beli sepeda baru, karena adik-adik punya tabungan, cuma keluarnya jadi 300.000. Kan membantu orang tua, ya kan adik-adik ya?
itu yang ditabung. Artinya ditabung untuk dirimu sendiri, untuk adik-adik sendiri. Mau diberikan mainan, mau diberikan ke orang tua juga boleh, mau belikan kado buat kakak atau buat adik kalau mau ulang tahun itu juga boleh. Nah, yang kedua ditabur. Ditabur itu berarti bukan buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Nah, ditabur ini tuh pentingnya untuk Tuhan ya adik-adik ya. Apa yang kita sisihkan, kita tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk, sama Kak Yuli kita buka Alkitab ya. Kita buka di Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Siap? Yang mungkin kesusahan buka Alkitab bisa minta tolong mama atau papa atau kakaknya ya. Sekali lagi Kak Yuli ulang. Lukas 6 ayat 38. Sama-sama dengan Kak Yuli ya. Yuk, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow, hebat ya firman Tuhan tuh ya adik-adik ya. Detail, jelas sekali. Sekali lagi ya Kak Yuli ulang ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan betul diberi. Jadi adik-adik firman Tuhan sudah bilang kalau kamu memberi, kamu akan diberi. Jadi kalau adik-adik dapat uang jajan nih dari mama. Contohnya 10.000. 10.000 nih ya. 5.000 mau tak buat jajan Kak Yuli? Boleh. 5.000-nya mau tak bagi 2. 2.500-nya buat ditabung. 2.500 lagi buat ditabur. Boleh enggak? Boleh. Atau Kak, karena aku tuh cinta Tuhan kan Kak, aku mau memberinya lebih. Boleh enggak adik-adik? Oh boleh banget. Contohnya, Kak Yuli aku dapat uang jajan 10.000. Aku mau pakai jajan, aku mau pakai buat beli makanan 4.000. Terus yang 2.000 aku tabung, yang 4.000 aku tabur. Boleh enggak Kak Yuli? Boleh sekali adik-adik ya. Karena firman Tuhan bilang, berilah dan kamu akan diberi. Kak Yuli udah buktiin loh adik-adik. Ketika Kak Yuli dapat uang jajan, Kak Yuli sisain. Ditabung sama-sama yang ditabur. Jadi kalau Kak Yuli setiap hari Minggu dulu, waktu SD ke gereja, dapat uang persembahan dari mamanya Kak Yuli. Yuli, ini buat persembahan ya. Oke mah. Dimasukin amplop, diem-diem amplopnya Kak Yuli buka lagi adik-adik. Terus diapain? Uangnya gak diambil loh ya. Kak Yuli kasih lagi. Kak Yuli tambahin sama uang yang Kak Yuli sudah simpan buat ditabur tadi. Jadi uang persembahannya Kak Yuli dapat dari mama sama dapat dari yang Kak Yuli sisihkan dari uang jajan. Kak Yuli kasih ke Tuhan. Dan Kak Yuli sudah membuktikan hidupnya Kak Yuli semakin diberkati. Seperti firman Tuhan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau adik-adik punya hati yang penuh dengan kebaikan, kemurahan, lama-lama hidupnya adik-adik juga dipenuhi dengan berkat Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Ya, orang bisa dengan mudah memberi adik-adik. Kayak Kak Yuli kemarin. Aduh Tuhan, aku tuh kok kepengen makan pizza ya Tuhan. Bener loh adik-adik, tapi Kak Yuli buka dompet. Loh, uangnya kurang adik-adik, gak bisa beli pizza. Tiba-tiba Kak Yuli pulang habis dari ngelesi. Kak Yuli tuh ngelesi adik-adik ya kerjanya. Juga guru juga ngelesi. Sudah capek, perutnya lapar, aduh. Sudah jam 6 sore. Udah perutnya lapar, makan siang nanti cuma sedikit. Tiba-tiba dia ngetuk pintunya adik-adik. Tok, 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 tok. Permisi, Yuli. Kak Yuli buka. Ada tetangganya Kak Yuli ngasih pizza adik-adik. Ya, Kak Yuli dapat kebaikan kemurahan Tuhan lewat orang lain. Karena kita bertanggung jawab dengan uang. Kalau kita jadi anak yang serakah, gak mau Kak Yuli, semua uang buat aku.
Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Kalau adik-adik lakukan yang baik, Tuhan juga tidak segan-segan mencurahkan berkatnya buat adik-adik semua. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Saya Kak, saya mau diberkati Tuhan. Kalau mau diberkati Tuhan, yuk ikut sama Kak Yuli ya. Kita mau berbuat baik, berbuat kebaikan. Nah, adik-adik, nanti adik-adik akan diajari kakak-kakaknya bikin seperti ini. Ini apa ya Kak ya? Nanti. Cuman ini, nah ini lubang. Apa ya? Celengan Kak? Bisa jadi celengan. Tapi Kak Yuli mau ajari anak-anak buat menabur. Kalau adik-adik menabung, adik-adik bisa di bank. Bisa punya celengan sendiri di rumah. Tapi Kak Yuli mau ajari adik-adik untuk lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bikin celengan yang buat Tuhan Yesus. Ya, dibikin yang bagus, yang benar-benar dari hatinya adik-adik. Nanti ini bisa dipakai untuk adik-adik menaruh uang persembahannya adik-adik. Uang yang adik-adik nanti mau tabur, itu namanya adalah uang persembahan. Kak Yuli mau ajari adik-adik untuk jadi anak-anak yang setia dalam memberi persembahan untuk Tuhan, ya. Nah, adik-adik bisa masukkan di sini nanti. Sehari, 2 hari, 3 hari, kumpul 1 minggu ya. Kita mau berikan ke Tuhan. Caranya gimana? Adik-adiknya setiap hari Minggu bisa bongkar, bisa buka. Jadi ketika buatnya harus yang bisa dibuka ya adik-adik ya. Bisa buka, uangnya diambil, dimasukkan di amplop. Nanti bisa dikasihkan ke Kak Devina pada saat hari Minggu atau hari biasa Senin sampai Jumat. Jam kerja di sekretariat gereja ya. Nanti biar Tuhan yang melimpahkan berkat buat adik-adik semua. Oke? Hari ini sudah belajar bertanggung jawab dengan waktu, juga bertanggung jawab dengan uang. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami sudah belajar untuk bertanggung jawab dengan waktu, juga dengan uang. Tuhan, berikan roh hikmat, berikan hati untuk kami bisa melakukan yang terbaik buat Engkau. Jadikan anak-anak-Mu ini setia dalam perkara yang kecil. Jadikan setiap kami, anak-anak-Mu ini bertanggung jawab dalam waktu dan uang yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak, berkati kedua orang tua mereka, berkati pekerjaan papa mama mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Dan Tuhan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, kita jumpa lagi ya, masih semangat kan? Tadi sudah dengerin firman tentang apa? Tentang mempertanggungjawabkan kita kepada Tuhan. Ada 2 hal, yaitu 1 tentang uang dan yang kedua adalah tentang waktu. Nah, hari ini kakak mau mencontohkan nih ya, bagaimana kita mempraktekkan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ada 2 aktivitas yang akan kakak sampaikan hari ini ya. 1, kita bikin time planner, bagaimana kita mengatur waktu setiap hari dari pagi sampai malam supaya waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Tentunya adik-adik juga sekarang di rumah ya, tapi kita harus juga tetap punya schedule, punya jadwal yang disiplin, kita mendisiplinkan diri. Nah, itu juga kita mempertanggungjawabkan dengan Tuhan. Yang kedua adalah uang. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan uang di hadapan Tuhan? Yaitu kita harus selalu menyisihkan uang untuk persembahan kepada Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah adik-adik walaupun di rumah sekarang ya nggak ke gereja, nggak sekolah minggu, tapi itu nggak menghalangi adik-adik untuk selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya, nah ini kakak mau kasih contoh ya. Kita mau bikin celengan, nah tabungan di rumah. Tapi tabungannya itu ya, kalau celengan itu, nih kakak kasih contoh ya, ini udah jadi. Ini adik-adik pasti di rumah ada kaleng bekas ya, mama punya gitu. Nah ini dilobangin, ataupun nggak usah dilobangin. Karena tujuannya ini nanti uangnya dimasukkan ke sini ya, untuk persembahan kepada Tuhan. Nah uang yang sudah terkumpul di sini, 1 bulan sekali adik-adik titip ke mama.
Mamah ke gereja tiap awal bulan bawa persembahan ini, nanti diserahkan kepada koordinator sekolah minggu ya, ada di ruang pelayan atau kalau misalnya adik-adik ke sekolah nih, ke Terang Bangsa ya, ambil bahan sekolah atau apa, itu bisa jam kerja diberikan kepada Kak Devina di kantor di ruang kerjanya gitu ya, pas jam kerja. Jadi kakak mau kasih praktek nih ya. Kita bikin celengan tapi yang bisa dibuka. Walaupun ada lubangnya tetap bisa dibuka. Seperti ini ya. Ini terlihat ya. Kalau adik-adik misalnya punya yang kaleng seperti ini. Kalau mau dilubangin yang pakai plastik keras atau pakai kaleng tuh biasanya kalau bekas biskuit seperti ini pakai kaleng ya. Susah ya bolonginnya, minta tolong papa atau mama. Tapi nggak usah dilubangin juga nggak apa-apa. Karena tujuannya uang yang sudah tersimpan di sini nanti diserahkan kepada gereja sebagai persembahan kepada Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Ini kakak lihat contoh ya. Ini bisa dibuka. Nah seperti ini ya. Hiasannya adik-adik bisa pakai apa aja yang di rumah. Misalnya mama ya suka menjahit. Punya renda-renda nih. Sisa-sisa renda, sisa kancing. Ini bisa ditempel nih. Ya ininya pakai kertas seperti itu. Biar latar belakangnya bagus gitu ya. Nah ini contohnya. Terus hari ini kakak mau kasih prakteknya nih. Ini misalnya nih adik-adik punya tabung seperti ini. Ini bekas snack juga ya. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah ya kita nggak usah kasih lubang deh ya. Susah kayaknya ini keras gitu. Karena nanti tujuannya juga kita harus ngambil uang yang ada di dalam ini. Jadi kakak mau kasih contoh membalut ini menjadi suatu celengan yang cantik seperti itu ya. Yuk kita mulai ya adik-adik simak. Kita ada ini yang disediakan kertas ya. Ada lem, ada spidol, ada apa nih gunting. Ada juga kita bikin hiasan-hiasan nanti mau ditempel. Oke? Siap ya adik-adik ya? Yuk kita mulai. Nah ini kertasnya kita ukur ya. Kira-kira untuk membalut yang bagian terbuka. Jadi kita balut di sini, nanti kita kasih lem ya. Kalau ini plastik sama kertas, jadi adik-adik bisa pakai lem uhu. Seperti ini. Ya. Sebagian dulu nggak apa-apa, supaya lemnya nggak kering. Ini sampai ke semua permukaan. Adik-adik bisa ya dia kalau cuma ngelim-ngelim gitu kan adik-adik bisa lah. Gampang. Kita bikin cantik supaya kita lihatnya enak nih. Mau nabung ya celengannya kok cantik gitu. Hasil karya sendiri lagi. Adik-adik pasti tambah semangat loh. Nih, kita balut dengan kertas. Kertasnya warnanya adik-adik sesuka hati ya. Mau yang ungu boleh. Kalau cowok mungkin biru gitu ya. Kalau cewek ada warna pink, ada merah, boleh. Nah, seperti ini. Lalu biar cantik diapain lagi? Kasih hiasan ya, terserah adik-adik mau bikin kreativitas apa. Gambar love boleh, gambar bintang boleh gitu ya, terserah adik-adik. Nah kakak ini hari ini sudah bikin ini nih, ada bintang ya, ada bintang, ada mobil-mobilan. Nah ini bisa dipasang di sini. Lalu ada ini bentuk awan seperti itu, boleh adik-adik berkreasi apa aja boleh ya. Kita coba tempel ya. Oh ini udah rekat semua belum? Nah kita tempel. Bintang biasanya di langit ya adik-adik ya. Kita taruh paling atas nih. Nah sini. Bintang kita tempel di sini. Ya sini. Lalu biasanya tuh awan itu bisa kadang turun di bawahnya bintang. Nah awannya bisa kita taruh di sini, ya.
Kita kasih lem aja seperti ini. Nah, ini awan ceritanya nih adik-adik ya. Lalu ada mobil. Nah, mobil di bawahnya awan kan adik-adik ya. Nah, ini di sini ya. Nih mobil. Ya, sudah seperti ini adik-adik. Tambah cantik kan? Ya. Satu lagi, ada satu lagi kakak mau kasih contoh. Mau kasih contoh nih. Ini kan dalamnya uang nih. Adik-adik pasti pernah belajar lambang-lambang mata uang. Nah, kita kasih nih, bisa nih pakai spidol ya. Lambang mata uang Indonesia jangan lupa ya adik-adik ya. Rupiah. Nah, kita tulis di sini. Rp. Lalu adik-adik pasti tahu Amerika apa? Dolar. Nah, dolar nih di sini. Lambangnya S gitu ya. Pakai garis. Ada lagi Korea. Won. Nah, ini. Nah, seperti itu. Nah, banyak lagi nanti adik-adik bisa sini ya, ada macam-macam mata uang di dunia. Adik-adik bisa dari pelajaran bisa lihat. Nah, ini bisa ditempel-tempel di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Ya, ininya masih bisa tetap dibuka nih. Ya, tuh. Nanti isinya sebagai persembahan buat Tuhan. Diserahkan ke gereja, titipkan ke mama kalau ke gereja ya. Tiap awal bulan nanti diserahkan ada koor sekolah minggu yang di situ. Ya, adik-adik ya. Selamat adik-adik untuk beraktivitas di rumah, membuat celengan yang cantik sesuai dengan kreativitas adik-adik. Oke, semangat ya. Tuhan memberkati. Dah. Adik-adik, kita lanjut ya aktivitas yang kedua. Tadi sudah bikin celengan, yang kedua adalah bikin time planner. Apa tuh? Nah, jadwal harian ya. Seperti ini. Kakak tunjukin, kakak udah bikin contohnya nih ya. Gampang banget ya. Adik-adik bisa pakai kertas yang warna-warni ataupun tidak. Jadi ada hanya kertas apa di rumah, bolehlah dipakai ya. Seperti ini, kita potong ya sesuai dengan ukuran adik-adik. Mau panjang, mau lebar, boleh ya. Asal ini, kita ada 7 lembar nih. 1 minggu kan kita ada 7 hari. Nah, kita bikin 7 lembar. Dari Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Minggu ya. Kita bikin jadwal. Untuk apa sih tujuannya itu? Untuk melatih diri kita disiplin. Menggunakan waktu yang Tuhan beri, kita jangan sia-siakan begitu saja. Seperti itu ya adik-adik ya. Nih kakak udah contohkan seperti ini ya. Nih misalnya Senin nih, Selasa ya. Kertasnya warna-warni boleh supaya lebih semangat adik-adik itu ya. Sampai Jumat, Sabtu, nah hari Minggu. Jadi semuanya ada 7 lembar. Lalu kita lubangin, nih di sininya. Nih ada lubangnya ya. Di sini ada lubangnya. Pakai lubang itu kertas boleh, kalau enggak ada pakai gunting. Digunting aja sedikit ya. Untuk menyatukan dengan pita boleh, dengan tali boleh ya. Sesuka adik-adik sesuai dengan kreativitasnya dan bahan apa yang ada di rumah. Seperti itu ya. Terus nanti kita satukan seperti ini. Ya. Terus bisa dipita. Bisa digantung. Ya, bisa digantung gini dipaku gitu atau ditaruh di meja seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adik-adik apa yang ditulis di sini? Misalnya ini 1 hari nih. Hari Senin ya, misalnya dari pagi. Adik-adik bangun jam 6. Misalnya ya, jam 6. Bangun tidur. Wah, ngulet-ngulet sebentar gitu. Terus ngapain? Berdoa dong ya. Nomor 1 kita bersyukur sama Tuhan. Bangun tidur berdoa. Oh Tuhan terima kasih, aduh saya dikasih hari yang baru seperti itu. Ya, lalu kalau adik-adik yang udah ada agak besar nih. Apa ya? Oh membereskan tempat tidur gitu. Jadi supaya mama terbantu juga ya. Beresin tempat tidur, bantal, guling, selimutnya dilipat seperti itu. Nah lalu kira-kira jam 7. Nah ini ya kalau ini lagi dikerjakan adik-adik boleh kasih tanda pakai penjepit ini. Nah pakai apa deh? Boleh ya? Nah nih pakai ini. Ya diginiin seperti itu ya. Terus selanjutnya kira-kira jam 7 ya.
udah beresin kamar, udah apa, mandilah ya, kita biar seger, mandi. Lalu sarapan ya, adik-adik harus sarapan loh ya, penting banget untuk kesehatan tubuh ya. Lalu sarapan, terus selanjutnya, nah untuk sekarang nih ya, kan adik-adik lagi di rumah, nggak sekolah di sekolah ya bersama dengan ibu bapak guru. Tapi sekolahnya online, nah kira-kira jam 8 gitu, sekolah online. Nah ini jepitnya dipindah di sini deh, nah gitu, sekolah online adik-adik. Jadi kita punya jadwal itu terlihat di sini. Kalau misalnya hari ini mau ngapain ya, misalnya papa nih, papa kan sibuk kerja ya. Terus tanya, adik hari ini mau ngapain? Nah adik-adik bisa tunjukin ke papa, Pak hari ini aku udah punya jadwal Pak. Udah planner nih Pak. Wah papa pasti senang dan bangga banget ya. Nih jam 8 sekolah online. Ya, adik-adik harus nyimak, Bapak Ibu guru kasih pelajaran secara online dengan baik. Lalu jam 10 dikasih istirahat mungkin ya, off online-nya. Kita boleh ngemil, kita boleh makan snack ya, boleh minum vitamin seperti itu. Minum air yang banyak jangan lupa seperti itu ya. Lalu kita ya istirahat sebentar, rehat sebentar gitu. Terus mungkin dilanjutkan lagi online-nya sampai siang gitu, sampai jam 12. Nah jam 12 kita bikin nih jadwalnya. Makan siang, nah ini ya, makan siang jam 12 seperti itu. Jadi adik-adik sehari itu dari pagi sampai malam itu adik-adik sudah punya jadwal, sudah tertulis. Jadi kalau adik-adik agak lengah, apa ya jadwalku ya? Kita lihat dulu, oh jam segini aku harusnya ini nih, baca Alkitab. Nah ini kakak kasih contoh ya, baca Alkitab di sore hari jam 4 nih. Ada snack time, baca Alkitab gitu ya, baca renungan. Atau baca apa, yang cerita-cerita yang ada hubungannya dengan Alkitab, yang membangun diri seperti itu ya. Lalu ada mandi sore, ada makan malam jam 6 gitu. Terus sambil makan malam, sambil cerita-cerita nih sama mama papa, sama saudara. Aku sudah melakukan ini loh, dari pagi ini. Yang belum aku lakukan adalah ini. Nanti jam 19.00 ya, artinya jam 7 malam. Kira-kira sampai jam 8 malam. Itu aku ngerjain tugas nih, buat besok sekolah online lagi. Karena tadi bapak guru kasih tugas, seperti itu. Terus sampai kira-kira jam 22.00 nih, jam 10 malam aku nanti mau tidur. Jadi ini yang aku nanti setelah makan ini, aku kerjakan ini gitu. Sebelum tidur adik-adik juga jangan lupa ya berdoa. Mengucap syukur kembali atas semua yang sudah dikerjakan sepanjang hari. Dengan penyertaan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, kita patut bersyukur seperti itu. Ya adik-adik ya, semangat ya. Wah, adik-adik luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik, ya. Gampang banget, tapi ini perlu dilakukan. Kalau nggak dilakukan, apa jadinya kita? Satu hari, ya cuma dolan-dolan. Dolan apa kita nggak sekarang kan hari pandemi gini ya. Di rumah bosen, akhirnya suka marah, suka boring. Nah, kalau sudah jadwal seperti ini, adik-adik pasti akan mentaatinya dan hidupnya akan lebih bagus, lebih teratur gitu. Seperti itu adik-adik ya. Ini penting banget. Nah, jadi jangan lupa adik-adik kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan untuk waktu dan uang seperti itu ya. Adik-adik kita sudah selesai beraktivitas, kita akan berdoa untuk hari ini luar biasa ya. Yuk adik-adik kita siap berdoa yuk. Tuhan terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu. Engkau selalu menyertai setiap hari yang apa kami lakukan. Engkau selalu memberikan roh pengertian, roh hikmat, Roh Kudus selalu menyertai kami. Biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini sesuai dengan rencana dan kasih anugerah Tuhan selalu meliputi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Jadikan kami selalu untuk
punya rasa tanggung jawab kepada Engkau. Yang terutama adalah waktu kami Tuhan. Biar kami punya waktu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Selalu sepanjang hari, sepanjang detik kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami serahkan semua adik-adik di dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu turun atas adik-adik semua. Apa yang mereka lakukan, biarlah Engkau selalu menyertai sepanjang hari, sepanjang masa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang sudah membuat hasil karyanya, ya seperti yang tadi kakak contohkan, ini time planner ya, lalu celengan seperti itu ya. Nah, adik-adik bisa upload ke Instagram, ya pasti udah punya semua kan. Nah, nanti adik-adik bisa memberikan semangat buat teman-temannya yang lain. Ya, wah ternyata si A sudah bikin, aku harus bikin A. Nah itu ya. Jadi di-upload adik-adik ya, hasil karyanya pasti bagus. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang adik-adik ya bisa lanjutkan untuk melihat hasil karyanya itu di Instagram, bisa dibuka seperti itu. Nah, begitu ya adik-adik ya. Sampai jumpa adik-adik minggu depan.